Haleluya, haleluya, haleluya. Kita kembali lagi bertemu bersama, bergabung bersama dengan Bos Blessing of Sola Gracia dalam program Yesusku Dahsyat. Haleluya, Yesus dahsyat dan tetap dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan hari ini tanggal 16 April 2021, tepatnya di hari Jumat ini. Dan hari ini juga anak saya Gabriela Michiko berulang tahun yang ke-16 ya. Cuman karena maminya lagi sibuk lagi rehab, jadi belum sempat untuk menemani anak ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan sebelum saya mau tergabung dengan narasumber yang sudah memonitor, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam program Yesusku Dahsyat ini, saya akan mengawali dengan satu pujian betapa dahsyat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh dahsyat, tetap dahsyat, dan selamanya dahsyat bagi kita. Amin, haleluya. Dahsyat karyamu, betapa hebat perbuatan tanganmu. Ku rasakan, ku nikmati semua kasih-Mu. Ku berkenangan bersama-Mu, Yesus. Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh hebat. Ku rasakan karya-Mu di hidupku. Ku berkenangan, ku menikmati bersama-Mu. Tuhan selalu ada mujizat bersama-Mu. Tuhan selalu ada mujizat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan sebelum kita lanjut dengan acara Yesusku Dahsyat ini program, apakah suara saya kedengaran ya? Soalnya seperti kemarin sudah masuk begitu lama, tetapi suaranya tidak terdengar. Dan saya sangat berharap untuk saat ini suara bisa terdengar dengan jelas. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Ibu Rini, Ibu narasumber yang sudah memonitor. Apakah suara saya kedengaran? Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Boleh katakan amin. Haleluya. Amin. Apakah suara saya kedengaran? Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya percaya dahsyat karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya akan coba menggabungkan dengan narasumber pada saat ini, yaitu dari Manado. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya coba menggabungkan dengan narasumber yang dari Manado. Haleluya, puji Tuhan. Dahsyat dan luar biasa kasih dan anugerah Tuhan. Narasumber, apakah suara saya kedengaran? Apakah suara saya kedengaran? Jelas, jelas. Apakah suara Jelas. saya kedengaran? Ya, Kedengaran? terdengar. Ya, bisa. Bisa. Jelas. Kedengaran suara saya? Amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Haleluya. memberkati. Kalau suara saya jelas terdengar, puji Tuhan, kita akan langsung dengan narasumber yang sudah tergabung pada malam hari ini. Narasumber yang dari Manado, haleluya, Manado, Sulawesi Utara. Dan siapakah narasumber ini? Nanti saya akan berikan kesempatan untuk narasumber memperkenalkan diri. Dan saudara, apabila firman sudah
tersampaikan bagi kita. Kalau saudara merasa terberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini, maka saudara bisa katakan amin, puji Tuhan. Yes Tuhan, Yesus memang dahsyat, selalu dahsyat dan tetap dahsyat walau dalam masa sukar dan dalam masa pandemik ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Silahkan narasumber untuk memperkenalkan diri dan berdoa dan langsung kepada kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Salam Suaranya dahsyat. kurang kedengaran. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita akan masuk, saya mau berkenalan dulu. Nama saya Pendeta Muda Koni Wangko Manueke. Dan saya mendampingi Bapak Pendeta Audi di pelayanan yang ada di Air Madidi. Tepatnya di Air Madidi Bawah, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara. Amin. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan malam hari ini untuk berbagi berkat rohani melalui firman Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan boleh dapat kesempatan ini. Dan untuk sebelum kita lanjut, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur karena limpah kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami boleh ada, kami percaya ini kesempatan yang Tuhan beri buat kami untuk menerima berkat-berkat ilahi lewat taburan-taburan firman Tuhan yang akan sama-sama kami nikmati pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati juga host yang sudah memberi kesempatan bagi kami malam ini untuk menaburkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tertabur di setiap tanah hati yang baik, sehingga boleh tertanam, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memimpin akan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati dan nanti saudara sekali lagi saya ingatkan bagi kita semua lewat program. Nama program adalah Yesus Dahsyat. Tatkala engkau merasa terberkati, engkau merasa bahwa yes Tuhan engkau dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan ini, maka engkau bisa katakan amin dalam kolom komentar. Puji Tuhan dalam kolom komentar. Maka Yesus yang dahsyat itu senantiasa akan selalu kita nikmati di dalam hidup ini, dalam segala aspek kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Lanjut dengan narasumber. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun buat anak terkasih yang berhari ulang tahun ke-16 hari ini di Ciko. Ya, sehat selalu. Baik Bapak Ibu. Namanya orang Jepang. Oh ya, Orpa Michiko. Ya, kita akan segera membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kitab Ester. Kitab Ester pasalnya yang ke-10. Wanita sekali ya. Ya, karena saya melihat dari postingan-postingan kemarin, wanita-wanita, saya mau ambil pria, saya ambil saja wanita supaya benar-benar ini menjadi suatu wadah wanita. Amen. Untuk memberkati wanita Indonesia. Tapi di sini wanita-wanita yang terberkati di ujung telepon ini lambaikan tangan dan katakan amin pada kolom komentar. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi yang kita akan baca di sini bukan hanya wanita, ada juga pria. Karena dalam Alkitab ini mencakup seluruhnya. Kita membaca dalam Kitab Ester pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-3. Kitab Ester pasal 10 ayatnya yang ke-3. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Amin. Puji Tuhan. Ini kitab Ester. Tapi yang kita baca Mordekai, tapi sebentar kita akan menuju ke Ester. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, para pemirsa yang sedang menonton siaran ini,
kita sudah membacakan tentang seorang tokoh di dalam Alkitab ini, yaitu Mordekai. Saudara-saudara, dalam kitab Ester ini kita tidak menemukan kata Tuhan di dalamnya. Tetapi kita melihat di sana ada pemeliharaan Tuhan. Kita melihat ada pemeliharaan Tuhan. Kita melihat di sini diungkapkan di dalam ayat ini, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Ahasveros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak saudaranya, sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Jadi ayat di dalam kitab Ester pasal terakhir, ayatnya yang terakhir ini benar-benar mencerminkan satu kemenangan yang telah dilakukan oleh Mordekai. Suatu kemenangan yang telah dilakukan oleh Mordekai di masa dia ada di tengah-tengah pembuangan. Walaupun mereka ada dalam masa pembuangan, kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama dikatakan bahwa Mordekai ini adalah salah seorang buangan atau orang Yahudi yang dibuang dan kemudian dibawa kepada suatu bangsa yang namanya bangsa Persia. Dan di dalam masa-masa itu, saudara-saudara, pemirsa yang diberkati Tuhan, suatu masa yang tidak menyenangkan, keterasingan dan keterbuangan. Keterasingan dan keterbuangan ini membuktikan bahwa mereka harus mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar, akibat mereka membelakangi Tuhan oleh sebab pemimpin-pemimpin mereka yang tidak sejalan dengan Tuhan. Tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka melakukan apa yang menentang Tuhan. Inilah akibatnya mereka ada di dalam pembuangan. Termasuk Mordekai, yang pada masa itu disebutkan di dalam Alkitab sebagai salah seorang buangan. Tetapi bukan berarti di masa-masa yang sulit dan sukar mereka tidak menerima pemeliharaan Allah. Justru pada masa kitab ini ditulis, ketika Mordekai ini dicatat dalam Alkitab ini, saudara-saudara, mereka justru di masa itulah dimulainya suatu karya penyelamatan untuk bangsa Yahudi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pemirsa yang sedang berada di ujung telepon, di ujung handphone ini yang sedang melihat, kita diajak pada pembacaan kita ini, ada satu pribadi yang sudah disentil tadi, pasti ini tentang wanita. Tapi kita ambil dulu Mordekainya. Mordekainya untuk melihat latar belakang daripada bangsa Yahudi pada masa ketika kisah tentang Ester dan Mordekai ini ditulis. Jadi pada masa itu mereka dalam satu situasi di mana mereka bukan suatu bangsa di mana mereka harus ada di tengah-tengah bangsa itu, bangsa mereka sendiri, tapi mereka ada dalam keterasingan, mereka ada dalam pembuangan, tetapi mereka boleh mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, di sini ada kita membuka Ester yang adalah sepupu dari Mordekai. Itu kita sudah tahu bersama. Tapi tidak mengapa kalau kita melihat kisah ini. Sebab ini menarik perhatian saya tentang kitab Ester ini karena di sini ada rangkaian-rangkaian peristiwa yang menarik. Kenapa menarik? Karena di situ kita melihat memang tidak ditulis nama Tuhan, tetapi betapa karya Tuhan untuk bangsa Yahudi ini dapat diselamatkan dari satu kepunahan. Bangsa Yahudi yang adalah bangsa pilihan Tuhan tidak dibiarkan, walaupun sebenarnya kalau mereka ada dalam pembuangan, artinya mereka telah membuat sakit hati Tuhan. Dan kalau Tuhan sakit hati, maka mereka diizinkan untuk mengalami tetapi
Tuhan masih sangat bertanggung jawab untuk suatu bangsa yang disebut dengan bangsa pilihan Tuhan, atau yang biasa kita dengar bahkan ditulis dalam Alkitab sebagai harta kesayangan Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita pun demikian sebagai orang yang percaya. Kita mengalami masa-masa sukar, apalagi pada masa-masa ini. Ada masa-masa pandemi di mana kita tidak begitu bebas beraktivitas. Dalam ekonomi kita mengalami suatu pengaruh dari pandemik ini. Tetapi Tuhan tetap masih bertanggung jawab atas setiap orang yang mau berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab ini, Mordekai ini adalah di dalam ayat yang kita baca, dia diberikan kebesaran, diberikan penghormatan, penghargaan oleh Raja Persia karena dia telah menyelamatkan bangsanya, dan itu karena karya Tuhan yang bekerja dari awal kitab ini ditulis, dari awal ayat ini ditulis, ayat-ayat ini diceritakan bahwa Allah sedang merancangkan suatu penyelamatan yang luar biasa untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel. Nah, di sini kita melihat rangkaian peristiwa ini seolah-olah ada yang menskenario, dan kita percaya bahwa ini adalah skenario yang telah dibuat oleh Tuhan untuk pemeliharaan suatu bangsa. Seperti ada tertulis di dalam Alkitab tentang Yusuf. Dia bilang begini kepada saudara-saudaranya bahwa engkau telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk pemeliharaan suatu bangsa. Di sini meyakinkan kita bahwa Tuhan tetap bertanggung jawab atas setiap kehidupan orang yang percaya. Amin. Dia tidak pernah membiarkan. Dia tidak pernah meninggalkan, walaupun sepertinya kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kita merasa dibiarkan oleh Tuhan melewati masa-masa sukar, masa-masa sulit, atau masa-masa dalam pergumulan, dalam masalah. Kadangkala kita berkata kepada Tuhan, Tuhan sedang membiarkan kita. Tetapi tidak, Tuhan tetap bertanggung jawab. Meskipun kita melihat orang Yahudi harus mengalami pembuangan akibat dari dosa mereka membelakangi Tuhan. Tuhan tetap merangkai cerita demi cerita. Cerita-cerita indah yang Tuhan buat di kitab Ester ini. Mulai ada cerita lucu di dalamnya, saudara-saudara. Ketika Mordekai dan Haman. Haman di sini adalah tokoh antagonisnya. Ya. Haman ketika raja berkata begini, penghargaan apa yang akan kuberikan kepada orang yang telah berjasa kepada negeri ini? Mordekai telah memiliki jasa untuk negeri itu, tapi Haman tidak tahu bahwa raja akan memberikan penghargaan kepada Mordekai. Nanti saudara bisa baca karena waktu kita terbatas, tapi saya percaya sebagian besar kita sudah mengerti dan memahami tentang cerita ini. Tapi kalau ada yang kisah yang cantik dan menarik di dalam kitab Ester ini. Ada peristiwa lucu. Ketika Mordekai sedang raja hendak memberikan penghargaan, Haman mengira bahwa penghargaan yang diberikan itu adalah kepada dirinya. Sehingga dia memberikan jawaban kepada raja, dia bilang, ambil kuda yang dipakai raja, semua kebesaran yang dipakai raja, kenakan kepada orang yang berjasa itu. Kemudian raja bilang, kenakan itu kepada Mordekai. Yang tadinya dia berharap dia ini seorang tokoh antagonis yang sombong, yang terlalu mengeluk-elukan kebesarannya, tetapi Tuhan membuat sesuatu berubah dengan suatu pengalaman yang lucu, cerita yang lucu, dan akhirnya Mordekai ini mendapat penghargaan. Dan itulah cerita-cerita, rangkaian cerita di dalam kitab Ester ini. Peristiwa-peristiwa yang menarik, di dalamnya Tuhan sedang merangkai setiap karya untuk menyelamatkan. Kita sudah melihat Mordekai, kita sudah mendengar tentang Haman.
Sekarang kita masuk pada tokoh wanita yang berjasa, yaitu Esther. Esther ini adalah seorang yang dikatakan dalam Alkitab elok perawakannya, cantik parasnya. Tapi dalam istilah Alkitab atau bahasa Alkitab, dia menyatakan Esther itu adalah suatu pribadi yang menyenangkan. Pengertiannya adalah menyenangkan. Setiap orang yang melihat Esther tersenyum, senang dengan pembawaan dirinya. Inilah Esther. Tokoh yang ada di balik cerita tentang penyelamatan Tuhan sampai Mordekai harus mendapat kebesaran dan penghormatan. Inilah Esther. Esther adalah seorang gadis Yahudi yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa itu. Tuhan tahu ada satu pembenci-pembenci Yahudi yang hendak membinasakan bangsa ini. Sehingga Allah tidak menginginkan itu terjadi. Dan Allah membuat suatu karya melalui pribadi Esther. Esther dipilih menjadi ratu, menggantikan Wasti. Dan Esther pun mulai melaksanakan misinya sebagai seorang Yahudi. Walaupun dia pada mulanya dia tidak memberitahukan asal-usulnya, tetapi dia mulai melaksanakan misinya sebagai seorang Yahudi melalui peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh Mordekai, yang didengarkan oleh Mordekai bahwa ada satu kebinasaan yang akan menimpa orang-orang Yahudi yang tinggal di Puri Susan, yang tinggal di negeri Susan ini. Mereka akan mengalami kebinasaan akibat dari iri hati dan dengki dari seorang Haman. Tetapi disinilah mulainya penyelamatan bangsa itu. Meskipun mereka ada dalam pembuangan dan keterasingan, tapi Allah sangat melihat penderitaan mereka. Dan apa yang mereka perbuat? Satu langkah iman mereka adalah dengan berpuasa. Esther mengambil jalan berpuasa setelah dia bernegosiasi dengan Mordekai, dia mengatur segala sesuatunya dengan Mordekai tanpa sepengetahuan raja. Tetapi itulah karya Tuhan. Cara-cara Tuhan membuat suatu bangsa ini dapat terpelihara. Karena ini adalah bangsa pilihan. Bangsa yang disebut dengan harta kesayangan Tuhan. Dan Tuhan bertanggung jawab dengan perkataannya. Dengan cap yang diberikan kepada bangsa pilihannya. Yaitu harta kesayangan. Dia yang memberi nama kepada bangsa itu sebagai harta kesayangan. Dan dia bertanggung jawab itu. Walaupun sebenarnya bangsa itu dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Tapi penyelamatan Tuhan tetap berlangsung. Nah, di sini kita dapat pelajari bahwa sekalipun saudara-saudara kita ada di masa-masa yang sukar, sulit dalam menghadapi masalah dan pergumulan, kita tetap punya keyakinan bahwa Allah sedang merajut cerita-cerita indah untuk menyelamatkan kita. Amin. Ada masalah kita tidak perlu takut. Ada masalah kita tidak usah khawatir. Ada masalah kita bersyukur. Karena di balik masalah itu kita sedang dibuat Tuhan untuk mengerti bahwa semua Tuhan sedang mengatur. Kita tidak perlu bimbang. Kita tidak perlu mengalami yang namanya memang itu ada seringkali datang dalam kemanusiaan kita. Tetapi satu yang kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Seperti Esther, ketika dia mempertaruhkan nyawanya, dikatakan begini, di dalam ayatnya yang ke-15 pasal, Esther pasal 4 ayat 15, ketika berita tentang kepunahan bangsa Yahudi itu didengar, Esther berkata begini, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang
Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Ini ayat yang bagian yang terakhir. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini suatu keberanian yang dimiliki oleh seorang Esther. Saudara-saudara, dia harus berhadapan dengan undang-undang. Hanya orang yang mendapat perkenanan raja dengan tongkat yang diulurkan raja, maka seseorang itu bisa menghadap raja. Dan pada masa itu belum ada satupun yang dipanggil oleh raja menghadap. Tapi Esther harus berhadapan, mempertaruhkan nyawa. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini membuat kita mengerti bahwa Esther itu bukan pribadi yang seperti orang Manado bilang daung lemo. Ya, artinya bukan pribadi gampangan, tapi dia seorang pribadi yang teguh, pribadi yang benar-benar berani. Ini yang perlu kita ambil dalam sikap seorang Esther. Dan apa yang diperbuat oleh raja ketika dia masuk menghadap raja. Di dalam ayatnya pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua, sementara raja bersemayam di atas tahta. Dalam ayat yang kedua pasal 5 dikatakan, ketika raja melihat Esther sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Disinilah Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Sepertinya tidak ada sesuatu yang sedang terjadi, tetapi Allah turut bekerja terhadap hati Esther, terhadap raja, terhadap orang-orang Yahudi. Allah turut bekerja. Karena apa? Mereka berpuasa. Kata berpuasa ini tidak ditulis bahwa di sana ada terjadi doa. Tapi saya percaya ketika berpuasa itu dilakukan, doa itu pun dinaikkan. Tidak ditulis. Tapi saya percaya bahwa dalam puasa selalu ada dalam doa. Amen. Itu satu paket. Dan kuasa dari puasa dan doa ini terlihat. Perkenanan raja untuk Esther. Dan dia dapat bertemu dengan raja dan mengutarakan isi hatinya. Disitulah Allah mulai bekerja. Disitulah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa Yahudi. Dan apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28 itu pun seringkali menjadi bagian kita. Banyak kali menjadi bagian kita. Tanpa kita sadari, seringkali kita tidak sadar bahwa Allah sedang merancangkan sesuatu yang indah untuk orang-orang yang mau berharap dan bersandar kepada Tuhan. Amen. Itu sebabnya sangat rugi jika kita tinggalkan Tuhan. Sangat rugi jika kita tidak mengindahkan Tuhan. Sangat rugi kalau kita meninggalkan ibadah. Sebab di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Dan di dalam Tuhan ada perkenanannya. Di dalam Tuhan kita boleh beroleh jawaban. Di dalam Tuhan kita mendapat setiap apa yang kita perlu sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya saya ingin menghimbau lewat pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kisah ini saya sudah cakup semua. Esther, Haman maupun Mordekai, Raja Ahasveros. Saya sudah cakup semua kisahnya. Kalau saudara belum mengerti, saudara bisa baca. Sebab kalau saya baca semua, mungkin tidak cukup waktunya. Yang pasti bahwa dalam masa-masa sukar, Allah bukan membiarkan kita. Tetapi Allah sedang merajut cerita-cerita indah supaya di dalamnya kita melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebesaran Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dalam kitab Esther ini, saudara-saudara, ada dua hal yang ingin ditunjukkan. Yaitu pertama, pemeliharaan Allah. Yang kedua, kenapa kitab ini ditulis adalah
di dalam pasal 9 ayatnya yang ke-20, di perikopnya ditulis penetapan hari raya Purim. Penetapan hari raya Purim itu menyatakan bahwa ada hari raya Purim itu mengingatkan bahwa bangsa Yahudi pernah hampir dimusnahkan, tetapi terlepas oleh karya Tuhan melalui pribadi-pribadi yang namanya Esther dan Mordekai. Semoga kita menjadi orang-orang yang seperti Esther dan Mordekai. Mordekai, dia mengusahakan supaya bangsanya mengalami kedamaian. Mordekai, dia mengikhtiarkan agar bangsanya menerima yang baik. Itu sebabnya kita pun sebagai orang-orang ada di tengah-tengah zaman ini, di tengah dunia yang tidak menentu, kita menjadi orang-orang yang mengusahakan damai bagi bangsa kita. Mengusahakan kebaikan bagi orang-orang sekeliling kita. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berdampak. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Allah yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara Yesus Kudahsyat. Malam hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini saudara, kalau engkau menyadari bahwa hidupmu adalah milik kesayangan Tuhan, katakan amin di kolom komentar. Amin. Haleluya. Dan katakan yes di kolom komentar bahwa kita adalah milik kesayangan Tuhan. Kalau milik, akan kita sayang ya, barang yang kita cintai, kita taruh di tempat yang bagus. Kalau terkadang mau jatuh, mau apa, kita bersihkan lagi. Dan saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan tadi sudah disampaikan oleh narasumber sangat jelas di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan merangkai cerita indah. Kalau saudara meyakini engkau adalah milik kesayangan Tuhan, dan Tuhan merangkai cerita indah. Tuhan merajut cerita indah di dalam hidup kita. Tuhan merendah hidup kita dengan cerita-cerita yang indah dan luar biasa. Kalau engkau meyakini itu, engkau tetap katakan, yes Tuhan. Amin. Tuhan merajut cerita indah. Tapi kalau kita dengar tadi lewat narasumber, Tuhan merajut cerita indah, Tuhan merendah hari-hari. Tetapi kenapa yang mereka alami bukan cerita indah? Mereka alami begitu banyak orang yang begitu iri, dengki, dan tidak suka kepada mereka. Sampai tadi dikatakan, mau binasa satu bangsa. Pemirsa Yesus Kudahsyat, luar biasa firman pada malam hari ini. Ada kalanya Tuhan membawa kita walaupun dia merendah hari-hari kita. Tetapi Tuhan kadang-kadang membuat kita melewati setiap cerita-cerita yang dibuat. Apapun bentuknya. Tetap itu adalah cerita indah. Amin. Amin. Mana itu narasumber? Walaupun yang mereka alami tekanan, tetap itu cerita indah toh? Yes, amin. Mengalami tekanan, menghadapi dengan orang-orang yang begitu iri hati, dengki. Tetapi kita tetap meyakini di sekitar kita begitu banyak juga orang yang tidak suka terhadap kita. Begitu banyak orang yang benci kita. Ada juga mungkin yang iri kepada kita. Sehingga kita terkadang dengan apa yang kita dengar membuat kita tertekan. Tapi ingat, firman Tuhan mengingatkan bahwa setiap hidup kita ada dalam rancangannya Tuhan, dalam ceritanya Tuhan. Biarkanlah berlalu, tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Bahwa cerita indah akan tetap baik kalau kita ikut masuk dalam ceritanya Tuhan. Tidak akan mundur. Tidak akan kita mempersalahkan siapapun, tetapi kita akan tetap maju di dalam Tuhan. Karena kita menyadari bahwa masa pandemik tetap cerita indah yang Tuhan kerjakan. Amin. Tapi ada satu hal yang saya ambil tadi narasumber. Dalam firman Tuhan juga tadi, ya, bahwa di dalam cerita indah juga Tuhan mau untuk kita ada apa tadi? Keberanian. Amin. Begitu kira-kira Bu narasumber ya. Keberanian ya.
Dan ending dari situ dia berkata, kalaupun aku harus mati, tapi ada tindakan yang dia ambil. Luar biasa. Cerita Tuhan indah itu harus dibarengi dengan respons kita kepada keadaan yang sementara terjadi. Tuhan tidak mau kita cuman seperti pasrah kepada keadaan kita. Ya, kita sudah mau dimatiin, biarkanlah satu bangsa ini mau dimatiin. Kita akan dibinasakan, biarkanlah binasa. Ya, tidak, Tuhan tidak mau ada pasrah, tetapi Tuhan mau ada keberanian karena kita yakin bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Cerita apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita tahu cerita itu tetap endingnya bagus kalau kita masuk dalam setiap rencana Tuhan. Begitu ya, Bu. Amin. Harus masuk. Amen. Ya, dalam cerita bahwa Tuhan merancangkan walaupun apapun bentuknya, tetapi dia tidak pasrah. Dia sudah berdoa, dia sudah berusaha. Banyak sekali hari-hari ini kita mengalami tekanan ekonomi kita mengalami tekanan sakit penyakit kita mengalami tekanan apapun. Tapi ingat firman malam ini, cerita kita endingnya kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, maka endingnya tetap baik. Asalkan Tuhan mau ada keberanian, karena dalam keberanian itu melangkah, lakukan apapun yang bisa kita kerjakan. Selanjutnya, biarlah Tuhan lakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Yang penting ada tindakan kita, ada kemauan kita untuk kita selalu melakukan apapun di dalam hidup ini. Puji Tuhan, saudara. Kalau saudara merasa terberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara merasa terberkati lewat renungan firman Tuhan, bahwa ini adalah cerita indah yang Tuhan rancangkan di dalam setiap kita dalam hari-hari ini, dalam masa pandemik ini. Saudara, ada keberanian untuk engkau bertindak. Ada keberanian engkau untuk melangkah, karena Yesus yang dahsyat selalu menyertai hidupmu. Apapun pekerjaanmu, usahamu, pribadimu, rumah tanggamu, orang-orang di sekitarmu yang tidak senang, tidak suka, yang membenci, iri hati, dengki, dan sebagainya, itu masuk dalam setiap cerita seperti malam ini. Tetapi berani melangkah, berseru kepada Tuhan. Tuhan adalah yang selalu membela engkau. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Engkau terberkati lewat firman Tuhan, katakan amin. Engkau terberkati bahwa ceritamu inilah yang Tuhan rancangkan, katakan yes Tuhan. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, yes Tuhan, cerita tetap indah bersama dengan engkau dalam situasi apapun, tetap indah. Air mata sekalipun, dengan menghadapi apapun dengan air mata, ceritanya tetap indah. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari narasumber. Kita akan melihat bagaimana rangkaian cerita indah yang Tuhan rangkaikan dari narasumber ini. Walaupun dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam apapun, tapi ada keberanian sehingga cerita indah itu akan endingnya luar biasa. Puji Tuhan, silakan narasumber. Baik, saya akan bersaksi bagaimana saya disertai Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya ingin menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah terbatas dengan situasi dan keadaan. Amin. Kenapa? Kami memulai pelayanan yang ada di sini dari nol. Mau bilang nol, ada satu duda yang kami layani, satu duda. Tapi puji Tuhan, oleh berjalannya waktu dan oleh pertolongan Tuhan, kami boleh ada 19 tahun dalam pelayanan. Dan saudara bisa melihat di latar belakang saya, ini bentuk kemurahan Tuhan. Tetapi kalau saya merewind lagi perjalanan kami, memang tidak mudah. Di tengah persaingan pelayanan yang ada di Manado, ya, setiap 10 meter ada gereja, setiap 10 meter ada gereja. Dan itu kalau kami boleh ada melayani di sini, kemarin kami sudah memperlihatkan kepada host, Ibu Pendeta Jain, sudah melihat kami ada di tengah-tengah kebun. Ada pohon-pohon.
bukan di tengah-tengah pemukiman yang banyak. Sehingga ada satu hamba Tuhan waktu dia datang, dia bilang begini, di mana ini jemaat di sini? Cuma terlihat pohon pisang, pohon kelapa. Tapi puji Seperti di Tuhan puncak. Seperti di kami puncak. berani melangkah di sini. Ada 2 hamba Tuhan yang pernah ditawarkan untuk buka pelayanan di tempat ini. Mereka menolak karena tidak kelihatan apa-apa. Tidak ada progres yang mereka lihat. Tetapi ketika kami berkata ya, Tuhan bekerja. Tuhan merangkai cerita. Tuhan mulai merangkai cerita. Karena Dia waktu kami mulai dari nol, dari tidak ada tanah, tidak ada tempat beribadah, bahkan kami sempat meminjam tempat dari kaum Kedar, saudara kita, untuk rumahnya dijadikan tempat pelayanan, dan kami pun ada di tengah-tengah kaum Kedar. Mereka memberi kesempatan, memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk kami dapat beribadah. Kami pinjam rumah mereka, kami sempat beribadah di tempat mereka beberapa waktu, dan kami luar punya hubungan biasa. yang baik. Tapi akhirnya Tuhan menunjuk tempat ini, lokasi ini. Di tempat ini kami bangun gereja yang orang tidak bisa lihat apa yang akan terjadi. Tetapi seperti kata firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat, itu yang dinyatakan oleh Tuhan. Amen. Satu kesaksian, ibu saya, setiap dia datang berkunjung kepada kami dalam kondisi yang memprihatinkan, rumah gereja yang kami buat, yang tadinya hanya kami mulai dengan terpal 2 kali 3. Nangis nggak 2 ibunya? kali 3. Ya, Nangis nggak ibunya? dia prihatin. Kami akhirnya setelah dia datang lagi sudah dengan keadaan rumah semi permanen, dinding triplex, dan puji Tuhan dia datang lagi berikut sudah ada perkembangan yang baru lagi. Setiap dia datang dia lihat perkembangan yang baru, dan itu kesaksian. Karena setiap dia lihat kami dalam keadaan memprihatinkan, dia bilang pulang saja, bantu pelayanan di kampung yang lebih besar, yang lebih mantap, yang lebih menjanjikan. Tapi kalau panggilan, memang walaupun dalam keadaan sepertinya menderita secara badani, tetapi kemurahan Tuhan yang kami lewati. Kami melewati pemeliharaan Tuhan demi pemeliharaan Tuhan. Dari belum ada jemaat, dari satu duda, akhirnya sekarang kami sudah 16 kepala keluarga. Puji Tuhan, semua itu Tuhan yang atur. Kami tidak tahu dari mana mereka datang, soalnya di sekitar kami hanya beberapa jemaat, keluarga jemaat, tapi agak jauh dari kami mereka datang beribadah di tempat ini. Dan saya percaya itu yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kalau Tuhan bawa kami di sini, saya percaya Tuhan bertanggung jawab. Dari setiap cerita yang kami lewati, ada banyak kesaksian saudara-saudara. Tetapi satu yang kami simpulkan, bahwa Tuhan itu tidak pernah terbatas dengan situasi dan keadaan. Gereja kami berukuran 12 kali 21. Ukurannya besar untuk sebagian orang. Dan untuk jemaat yang baru 16 kakak itu sudah sangat besar. Tetapi itulah langkah iman yang kami buat, karena kami tidak mau merombak-rombak gereja lagi. Sudah seperti ini. Dan saya percaya Tuhan menolong, Tuhan menyiapkan jemaatnya untuk datang beribadah. Kami sudah membuat wadah. Dan Tuhan yang menyediakan siapa yang Tuhan pilih untuk digembalakan di tempat ini.